Sebelum dunia ninja seperti sekarang, ada dua kekuatan besar yang saling membenci selama berabad-abad. Klan Senju dari hutan dan klan Uchiha, keturunan dari Indra, putra sulung sang petapa 6 jalan. Dua klan ini adalah simbol dua kutub yang berbeda. Senju membawa kedamaian dan kerjasama, sedangkan Uchiha membawa kekuatan dan emosi yang membara. Dari klan Uchiha lahirlah seorang legenda, Madara Uchiha. Dialah orang yang pertama membangkitkan Mangekyo Sharingan, mata yang hanya terbuka melalui kehilangan yang sangat dalam. Madara dan Hashirama Senju, dua teman masa kecil, akhirnya mendirikan sebuah desa bernama Konohagakure. Harapan baru untuk menghentikan perang tanpa akhir, namun perdamaian itu hanya bertahan sebentar. Klan Uchiha merasa mereka dijauhi, diawasi, dan tidak pernah benar-benar dipercaya. Uchiha dikenal punya kutukan cinta. Mereka mencintai dengan tulus, tapi kalau kehilangan seseorang yang dicintai, cinta itu berubah jadi kebencian yang tak terhentikan. Dari situlah Sharingan lahir, dan juga dari situlah kebencian terhadap dunia mulai tumbuh. Tahun-tahun kemudian, dari garis keturunan itu lahirlah seorang anak, Sasuke Uchiha. Dia adalah putra kedua dari Fugaku Uchiha, kepala polisi Konoha, dan Mikoto Uchiha, seorang ibu lembut yang mencintainya sepenuh hati. Sasuke juga punya kakak, Itachi Uchiha, jenius yang dianggap masa depan klan. Sejak kecil, Sasuke selalu dibandingkan dengan kakaknya, dan meski begitu, dia tidak pernah iri. Dia hanya ingin diakui. Sasuke kecil memuja Itachi. Baginya, Itachi bukan cuma kakak, dia adalah pahlawan pelindung panutannya. Setiap kali Sasuke berhasil melakukan sesuatu, dia akan menoleh dan berkata, "Kak Itachi, lihat aku." Tapi sedangkan Itachi hanya tersenyum samar dan mengacak rambutnya. Sasuke tidak tahu senyum itu menyimpan kesedihan yang sangat dalam. Sasuke tak tahu kalau di balik kehebatan kakaknya, Itachi menyimpan beban besar sebagai anggota ANBU. Ia tahu bahwa klan Uchiha sedang merencanakan kudeta terhadap Konoha, dan pemerintah desa sudah menugaskannya untuk menghentikan semuanya. Bahkan jika itu terjadi, berarti membunuh keluarganya sendiri. Dunia Sasuke masih berwarna saat itu. Ia belum tahu bahwa dalam waktu dekat semua yang ia cintai dan lenyapkan. Dari situlah kisah penderitaan klan Uchiha dimulai. Sasuke Uchiha tumbuh di bawah bayang-bayang kakaknya, Itachi, ninja jenius yang lulus akademi di usia 7 tahun, menjadi Chunin di usia 10 tahun, dan masuk ANBU di usia 13 tahun. Semua orang memuji Itachi. Sasuke cuma bisa menatap dari kejauhan, berlari kecil mengejar langkah kakaknya yang semakin jauh. Bagi Sasuke, setiap senyum dan sentuhan dari Itachi adalah pengakuan. Dia ingin jadi seperti kakaknya, kuat, dihormati, tak terkalahkan. Tapi semakin besar Sasuke, semakin jarang Itachi menatapnya. Itachi mulai menjauh, sibuk dengan misi-misi rahasianya yang bahkan orang tuanya tak tahu. Ia tak tahu kalau Itachi sedang memikul beban yang bahkan orang dewasa pun tak sanggup. Di akademi, Sasuke menonjol, tapi di hatinya tetap ada kekosongan. Rasa ingin diakui oleh kakaknya yang makin dingin. Sasuke sering berlari pulang, membawa nilai sempurna, berharap Itachi memujinya. Tapi tiap kali ia hanya menemukan kamar kosong. Itachi mulai menunjukkan perubahan. Sasuke melihat sisi asing dari kakaknya, dingin, misterius, dan jauh. Dan malam itu datang, malam yang akan menghancurkan seluruh dunianya. Di malam sunyi itu, Konoha diliputi bau darah. Sasuke berlari pulang dengan senyum kecil, ingin memberitahu orang tuanya nilai tertingginya di akademi. Tapi yang ia temukan hanyalah keheningan. Tubuh-tubuh klan Uchiha berserakan di jalan, dan di tengah semua itu berdiri Itachi, kakaknya sendiri. Sasuke gemetar, tak percaya. Dengan mata yang tak berkedip, Itachi menatap adiknya dan berkata, "Kau lemah, Sasuke. Kau ingin membenciku? Bencilah aku. Hiduplah dengan kebencian." Dan di malam itu Sasuke kehilangan segalanya.
Trauma itu mengukir sesuatu di jiwanya, luka yang takkan pernah sembuh. Dari cinta lahirlah kebencian, dari kekaguman lahirlah dendam. Sejak saat itu, hidup Sasuke hanya punya satu tujuan, membunuh Itachi. Meski penuh dendam, Sasuke tumbuh jadi ninja berbakat di Akademi Konoha. Di sanalah ia bertemu dua orang yang akan mengubah hidupnya, Naruto Uzumaki, bocah yang keras kepala, dan Sakura Haruno, gadis yang menyukainya diam-diam. Awalnya Sasuke hanya memandang remeh rekan-rekannya, tapi seiring waktu mereka melalui banyak misi berbahaya dan perlahan Sasuke mulai menemukan sesuatu yang dulu hilang, yaitu kebersamaan. Mereka bukan keluarganya, tapi mereka membuat Sasuke tertawa lagi. Naruto dengan semangatnya yang bodoh tapi tulus, Sakura dengan kepeduliannya yang lembut, dan Kakashi dengan nasihat yang diam-diam menenangkan hati yang terluka. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama, karena semakin kuat Sasuke, semakin dia sadar dia masih jauh dari Itachi. Turnamen Chunin, ajang di mana para ninja muda dari berbagai desa menunjukkan kemampuan mereka. Bagi Sasuke, ini bukan sekedar ujian, ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa dia bukan anak kecil lagi. Dengan bimbingan Kakashi, Sasuke menguasai teknik petir legendaris yang bernama Chidori. Tapi di balik itu semua ada mata yang mengawasi, Orochimaru. Orochimaru melihat potensi Sasuke. Ia tahu anak ini bisa menjadi wadah sempurna bagi ambisinya. Dalam bayangan hutan, Orochimaru meninggalkan segel kutukan di lehernya Sasuke, dan perlahan kegelapan mulai masuk ke hatinya. Rasa ingin balas dendam mengalahkan rasa persahabatan. Setiap kali Naruto tumbuh lebih kuat, Sasuke merasa terancam. Dia tak mau tertinggal, dan akhirnya dia membuat keputusan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Malam itu, Sasuke berdiri di gerbang Konoha. Naruto berlari mengejarnya, berteriak agar dia kembali. Tapi Sasuke menatapnya dengan dingin. "Kau tak akan mengerti." Mereka bertarung habis-habisan. Naruto bertarung demi membawa sahabatnya pulang. Sasuke bertarung demi memutuskan semua ikatan. Pertarungan itu mengakhiri segalanya. Sasuke menang, tapi tidak bahagia. Dia meninggalkan desa, meninggalkan semua orang yang masih mencintainya, dan menyerahkan dirinya pada Orochimaru. Mulai saat itu, Sasuke resmi tenggelam dalam kegelapan. Bersama Orochimaru, Sasuke menjadi pelatih brutal. Tubuhnya diubah, jiwanya dikeraskan. Setiap luka, setiap penderitaan ia terima satu demi satu hal, yaitu kekuatan. Namun bahkan Orochimaru tidak bisa menahan ambisi Sasuke. Ia membunuh gurunya sendiri, merebut kekuatannya, dan membentuk kelompok baru bernama Taka. Tujuannya satu, memburu dan membunuh Itachi Uchiha. Pertarungan dua darah terakhir klan Uchiha akhirnya terjadi. Langit gelap, petir menyambar, dan dua mata Sharingan saling beradu. Sasuke mengeluarkan semua kemarahan yang ia simpan seumur hidupnya, sementara Itachi bertarung dengan senyum kecil di bibirnya. Pertempuran itu mengguncang dunia ninja, dan akhirnya Itachi jatuh ke pelukan adiknya, mengucapkan kata terakhirnya, "Maafkan aku, Sasuke. Ini adalah terakhir kalinya aku bisa menatapmu." Sasuke menang, tapi ia rasakan bukan kebanggaan, melainkan kehampaan. Tak lama setelah kematian Itachi, Sasuke bertemu Madara Uchiha atau Tobi yang sedang menyamar. Di sanalah kebenaran terungkap. Itachi bukan pengkhianat. Ia membantai klannya demi mencegah kudeta, demi menjaga Konoha tetap damai. Seluruh kebencian Sasuke runtuh, cinta dan penyesalan menyatu jadi satu. Dan untuk pertama kalinya, Sasuke menangis bukan karena benci, tapi karena kehilangan yang tak termaafkan. Sejak hari itu, Sasuke bersumpah, jika Itachi berkorban demi desa, maka ia akan menghancurkan desa itu dengan tangannya sendiri. Dipenuhi kebencian baru, Sasuke menyerang. Ia menantang seluruh pemimpin dunia ninja sendirian. Sasuke tak lagi peduli tentang kebenaran atau keadilan, hanya kebencian yang tersisa. Dia membunuh Danzo, pria memerintahkan pembantaian Uchiha.
Tapi kemenangan itu tidak membawa kedamaian, hanya kekosongan yang lebih dalam. Dunia melihatnya sebagai penjahat, tapi di balik matanya Sasuke cuma anak yang kehilangan arah. Saat perang dunia ninja keempat pecah, Sasuke kembali, tapi bukan sebagai musuh. Ia bertemu roh Itachi sekali lagi dan melihat kakaknya masih berjuang demi desa, bahkan setelah mati. Pertemuan itu mengubah Sasuke. Untuk pertama kalinya ia melihat bahwa melindungi orang lain bukan kelemahan. Sasuke bergabung dengan Obito, Madara dan Kaguya bersama Naruto. Dua anak yang dulu saling bertarung kini berdiri bahu-membahu melawan Dewi Dunia Ninja. Setelah perang usai, dunia ninja tenang, tapi Sasuke punya rencana sendiri, menghancurkan sistem dari akarnya. Dia menantang Naruto lagi, pertarungan dua ideologi, dua hati yang sama-sama hancur. Di akhir pertarungan, keduanya terkapar tanpa lengan. Dan untuk pertama kalinya Sasuke mengakui kekalahan. Dia menangis karena sadar bukan kekuatan yang menyelamatkannya, tapi persahabatan yang tak pernah mati. Setelah perang, Sasuke tidak kembali ke Konoha. Dia memilih berkelana, menebus semua dosanya sendirian. Ia membantu dari bayang-bayang menjaga dunia. Sasuke akhirnya menikah dengan Sakura dan mereka punya seorang anak bernama Sarada. Namun hatinya tetap jauh dari desa, bukan karena benci, tapi karena kedamaian itu berharga. Sasuke bukan pahlawan, tapi juga bukan penjahat. Dia adalah lambang sisi gelap manusia, ambisi, dendam, cinta, penyesalan yang saling bertabrakan. Dari bocah polos yang kehilangan keluarganya, menjadi ninja yang hampir menghancurkan dunia, dan akhirnya menjadi penjaga yang tak dikenal. Sasuke Uchiha adalah bukti bahwa dari kegelapan yang terdalam masih bisa lahir cahaya yang menyelamatkan seluruh dunia ninja. Thank you very much buat kalian udah nonton guys. Makasih banyak cuy buat kalian yang udah like, share, dan subscribe cuy ya. Jangan lupa guys bantu aku untuk segera mendapatkan 1000 subscriber guys ya. Dan buat kalian ya guys yang ingin mendukung aku, boleh klik link di bio. Di situ ada social bus guys, dan kalian bisa mendukung aku agar kontenku dan aku semakin semangat membuat dan menghibur kalian semua. Thank you very much cuy buat kalian semua. This is the fakta. Ini aku, bye bye brother, see you cuy. Sehat selalu dan jaga kesehatanku.